Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, berdoa dimulai. Selesai, amin. Nah, selanjutnya di sini ibu mempunyai sebuah ice breaking. Ice breaking ini ibu beri nama adalah tepuk semangat. Nah, ibu akan memberikan contoh, kalian nanti menirukannya ya. Yang gini contohnya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya anak-anak, ayo ditirukan. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Gimana, kalian sudah semangat bukan? Nah, karena kalian sudah semangat, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, budaya, dan bangsa di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian tahu anak-anak bagaimana bentuk-bentuk keberagaman dari suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia, agar kalian itu lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas. Seperti itu. Sekarang, mari kita belajar tentang keberagaman suku, budaya, dan bangsa di Indonesia. Apakah kalian tahu anak-anak apa itu arti dari keberagaman suku, budaya, dan bangsa yang ada di Indonesia? Baik. Yang pertama, ibu akan menjelaskan arti dari keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Nah, kebudayaan dan kebiasaan yang sama itu sebagai identitas mereka atau ciri khas yang biasanya terdiri dari bahasa, budaya, dan adat istiadat. Nah, maka Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling beragam secara suku dan budaya di Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat sekitar dari 1.300 suku bangsa. Banyak sekali bukan anak-anak? Nah, tidak mungkin ibu akan memberikan contoh semuanya. Nah, berikut adalah beberapa contoh suku bangsa yang akan ibu jelaskan. Yang pertama itu ada suku Aceh. Yang kedua ada suku Batak. Yang ketiga adalah suku Sunda. Yang keempat adalah suku Melayu. Yang kelima adalah suku Madura. Keenam suku Betawi. Ketujuh suku Banten. Kedelapan suku Baduy. Ke-9 suku Kubu, dan yang terakhir 10 suku Minangkabau. Nah, dari 10 suku bangsa yang ibu sebutkan tadi, ada beberapa kelompok suku bangsa yang menurut di sensus Indonesia itu paling terbesar. Suku yang paling terbesar itu ada 5. Yang pertama adalah suku Aceh, yang kedua suku Batak, yang ketiga suku Sunda, yang keempat suku Melayu, dan yang terakhir adalah suku Madura. Nah, bagaimana anak-anak, kalian sudah mengerti kan? Nah, berikut contoh gambar-gambar dari suku-suku yang sudah ibu jelaskan tadi. Coba kalian simak ya. Nah, kalian kan tadi sudah melihat gambar-gambar dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang, yang kedua, ibu akan menjelaskan tentang keberagaman budaya. Apa kalian tahu keberagaman budaya itu apa, anak-anak? Nah, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu dan diwariskan secara generasi ke generasi. Jadi, budaya itu terbentuk dari banyak unsur, yaitu diantaranya adalah sistem agama, yang kedua adalah sistem politik, yang ketiga adalah adat istiadat, yang keempat bahasa, yang kelima pakaian, yang keenam adalah bangunan,
yang ketujuh adalah senjata, dan yang terakhir adalah karya seni. Nah, sebelum itu Ibu akan membahas dulu bentuk-bentuk dari keberagaman bangsa Indonesia dan budaya yang ada di Indonesia dalam aspek-aspek tersebut tadi. Yang pertama adalah bahasa daerah. Setiap daerah atau setiap suku bangsa pasti mempunyai bahasa daerah yang khas. Nah, bahasa daerah tersebut yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok atau golongan tersebut. Nah, biasanya bahasa daerah itu terdiri dari bahasa Jawa. Yang kedua adalah bahasa Minangkabau. Yang ketiga bahasa Sunda. Yang keempat adalah bahasa Batak dan bahasa-bahasa lainnya. Nanti kalian bisa cari sendiri anak-anak. Nah, yang kedua adalah adat istiadat, aspek adat istiadat. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai macam-macam adat istiadat. Nah, salah satu contohnya adalah upacara ngaben. Upacara ngaben itu terjadi di daerah Bali ya anak-anak. Nah, apa kalian tahu upacara ngaben itu untuk apa? Nah, upacara ngaben itu dilakukan untuk mensucikan roh jenazah menurut kepercayaan mereka. Nah, upacara ngaben itu dilakukan dengan cara membakar jenazah yang sudah meninggal tadi anak-anak. Seperti itu, nanti abunya akan diarungkan di lautan sebagai pelepasan roh tersebut. Seperti itu. Aspek yang ketiga adalah bentuk rumah adat. Nah, asal kalian tahu, di Indonesia itu setiap daerah, setiap suku-suku bangsa pasti memiliki bentuk rumah mereka masing-masing, atau bentuk rumahnya itu memiliki ciri khas yang membedakan dari setiap daerah. Nah, contohnya yang pertama adalah rumah adat Sumatera Utara, itu dinamakan balon. Yang kedua adalah rumah adat Sumatera Barat, dinamakan gadang. Dan yang ketiga adalah rumah adat Aceh, itu dinamakan krong bade. Dan yang keempat adalah rumah adat Bangka Belitung yang diberi nama Rakit Limas. Dan yang kelima adalah rumah adat Jambi, atau yang disebut dengan Panggung Kajang Leko. Nah, aspek yang keempat adalah kesenian daerah. Di Indonesia ada berbagai macam kesenian daerah, yaitu yang meliputi antara lain alat musik, yang kedua tari, yang ketiga lagu, yang keempat adalah seni pertunjukan. Berikut contoh dari alat musik. Yang pertama adalah ketipung, yang kedua gong, yang ketiga adalah kecapi, yang keempat gambus, yang kelima kolintang, yang keenam adalah tifa, yang ketujuh siter, dan kedelapan adalah kenong. Nah, selanjutnya adalah contoh dari tari. Di Indonesia pasti banyak berbagai macam tari-tarian. Pasti setiap daerahnya pasti ada. Nah, contoh dari tari yang pertama adalah tari legong, berasal dari Bali. Yang kedua adalah tari piring. Yang ketiga tari topeng. Yang keempat adalah tari gong. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari lagu daerah. Yang pertama ada gambang suling, yang kedua ada bubui bulan, dan yang ketiga adalah ampar-ampar pisang, yang keempat soleram, yang kelima suwe ora jamu. Nah, berikut Ibu mempunyai video sebuah lagu dari lagu daerah. Coba kalian perhatikan. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, temu pisan atine gelo. Suwe ora jamu, jamu sugu tuntang. Suwe ora ketemu, temu pisan atine seneng.
Bagaimana? Asik bukan dari lagu daerah tadi? Nah, lagu daerah tadi itu adalah berjudul Suwe Ora Jamu. Nah, selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan tentang contoh dari seni pertunjukan. Yang pertama adalah seni wayang orang. Yang kedua ada seni wayang kulit. Selanjutnya adalah aspek kelima, yaitu adalah pakaian adat. Nah, setiap suku, bangsa, dan daerah pasti memiliki pakaian adat yang ciri khas atau ciri khas dari mereka. Nah, pakaian adat di sini untuk membedakan antara dari budaya lain terhadap budaya yang lainnya. Berikut contoh pakaian adat. Ada dari pakaian adat Sulawesi Utara, ada dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Tengah, dari Padang, pakaian adat dari Madura, pakaian adat Bali, dan pakaian adat Jawa Timur. Nah, aspek yang berikutnya adalah senjata tradisional. Setiap daerah pasti memiliki senjata tradisional. Nah, berikut contoh dari senjata tradisional. Yang pertama adalah rencong, yang kedua adalah karih, yang ketiga adalah kujang, yang keempat adalah golok, yang kelima adalah keris, dan masih banyak lain lagi. Nah, baik, sekarang yang ketiga Ibu akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menjaga keberagaman dari suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia? Ya benar, karena semboyan di negara kita ini di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian tahu apa anak-anak arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu berarti meski kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang berarti meskipun kita itu memiliki berbagai macam keberagaman suku, bangsa, dan budaya, kita itu tetap menjadi satu kesatuan. Nah, untuk menjaga agar kita tetap menjadi satu kesatuan itu dengan cara yang pertama, menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Meskipun orang lain itu memiliki suku, agama, dan budaya yang berbeda, kita tetap harus menghormatinya ya anak-anak. Dan yang kedua adalah ikut melestarikan. Nah, di sini kita harus ikut melestarikan tradisi budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah tidak menghina dan meremehkan adat istiadat dan budaya dari orang lain. Jadi di sini kita itu harus bersikap toleransi. Tidak boleh kita meremehkan atau merendahkan suku-suku yang lain, karena semboyan kita yaitu tadi, meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap menjadi satu kesatuan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pelajaran hari ini cukup menyenangkan bukan? Jadi, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Suku di Indonesia sendiri terdapat 1.300 suku bangsa. Kemudian, budaya di Indonesia sangat beragam, mulai dari yang pertama adalah bahasa daerah, yang kedua adat istiadat, yang ketiga bentuk rumah adat, dan yang keempat kesenian daerah, yang kelima pakaian adat, dan yang keenam adalah senjata tradisional. Nah, dengan pembelajaran hari ini, Ibu harap semoga kalian tetap semangat dan tetap selalu menjaga keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ini, agar dengan pemahaman ini kalian bisa ikut andil dalam melestarikan berbagai macam budaya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.